April lagi ada di Karuseri Adiputro. Nah, lagi ngapain? Ada yang spesial karena kali ini April bakalan ngasih info seputaran bisa aksesoris, bisa dikata komponen, bisa dikata sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita aplikasikan di dalam bis. Kira-kira apa? Kalian pasti penasaran dong, karena ini benar-benar merupakan bagian atau part yang nggak mungkin kalau nggak dikasih atau nggak ditaruh di area bis ini. Jadi buat kalian semua udah penasaran? Let's go, ikut aku. Woo! Hai guys, udah nunggu-nunggu kan? Ada siapa di sini? Dan kebetulan seperti tadi April bilang, April lagi ada di Adiputro. Dan memang sengaja nih bolak-balik sambil berdoa, semoga aja ya habis bolak-balik Adiputro, April langsung ambil 5 unit. Amin. 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 Selamat pagi Om Robi, Selamat Pak pagi. Andre. Selamat pagi. Ini aku manggilnya Om mau Papa, ini enaknya. Terserah. Lu terserah. Terserah. Asal jangan dipanggil Mas aja, Woi. nanti gua repot saya. Lah tapi Mas gak apa-apa biar Ahmed enong gitu. Kan kok David lah. Oh, gitu ya. Oke, Om Robi, Ya. Pak Andre, gimana kabarnya? Sehat? Semuanya aman? Sehat-sehat semua, aman. Sudah vaksin, sudah booster ya? Oh, booster Puji sudah. Tuhan. Sudah. Aman, tuh kan? Dan sudah antigen juga kita tadi Ya. hasilnya negatif, puji Ya. Tuhan. Ya. Ada yang tahu nggak? 2 tokoh. Waduh, aku bisa bilang 2 tokoh atau 2 apa ini? Tokoh penting di dunia perkapetan tapi ya. Ya. Nah, kebetulan tak kenalin dulu guys. Om Robi sama Pak Andre adalah agen tunggal, betul? Yes. Dari Tarabus. Tarabus. Buat yang belum tahu, apa sih Tarabus? Tapi kalau di dunia transportasi atau dunia perbisan, pasti kalian udah tahu nih brand Tarabus. Bener brand kan Tarabus Iya, merek ini? dagang. betul. Merek dagang. Yes. Iya. Yang aslinya dari mana? Dari Prancis. Dari Perancis. Yes. Ngomong kalefu, sama? Ya. Biang. Oke, dari Perancis Om Robi. Boleh nggak sedikit enggaknya dijelasin histori sendiri dari Tarabus ini? Asal Monggo, ya. Tarabus itu sebetulnya di Prancis itu juga perusahaannya besar sekali. Dia produknya bukan hanya untuk di karpet bis saja, Iya. tapi juga untuk pesawat, untuk kapal laut, transportasi, juga ada yang untuk kereta api dan bus. Oke. Semua punya spek-spek sendiri-sendiri, spek yang berbeda. Jadi Tarabus itu kalau kebetulan yang di Indonesia khusus untuk bus memang dikasihkan kita yang handle. Jadi kita betul-betul selain sebagai eksklusif distributor juga mewakili pabrik untuk melayani purna jual. Misalnya purna jual itu ya kita sering ke PO nanyain, jadi pakai Tarabus itu bagaimana mungkin ada keluhan, entah itu cara bersihkan, entah itu cara masangnya, atau ada yang nggak bener, misalnya karpet itu ada yang keangkat, itu salahnya di mana untuk diperbaiki di kemudian harinya, makin hari, supaya kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Kalau ada yang nggak pas gitu Yang bisa nggak pas ya diperbaiki. Om ya. Tapi sebenarnya kalau balik lagi ke histori ini tadi, kenapa kok emang setiap negara di luar Prancis ya, cuman satu agennya, atau sebenarnya kenapa kok bisa dibilang agen tunggal gitu? Banyak, setiap negara dikasih satu agen tunggal. Jadi memang hanya satu-satu. Satu-satu. Habis itu nanti Om Robi ada reseller gitu kasaran nilai sama jual atau gimana? Dealer Mbak April. Oh, langsung ke dealer. Iya, cuman dealer ini kan dia melayani penjualan, pemilihan dan pemasangan. Kalau hal yang detail-detail kayak after sales service, cara perawatan, konsultasi warna, itu boleh langsung di ATPM-nya kita bantu, kita support. Seperti Oke. itu. Nah, ATPM-nya ini di mana? Atau kantornya? Kantor pusatnya kita ada di Surabaya. Ada di Surabaya. Jalan Kota. Hanya satu ya berarti ya? Nggak ada kantor cabang atau? Sementara ini sampai sekarang kita sendiri handle. Soalnya memang ada hubungannya dengan after sales service ini supaya nggak luput.
Jadi kita memang kerja gimana ya? Memang banyak sih penjual karpet ya. Tapi selama ini yang kita temui di masyarakat bus lah, ya belum ada seperti yang kita melayani after service untuk nanyain, untuk ngasih edukasi, misalnya tadi itu cara bersihkan. Memang pernah ada komplain beberapa sih dari Transjakarta, cara bersihkan tuh gimana? Ya kita harus datang untuk itu. Oke. Tadi sudah dijelasin nggak sih? Aku sampai sedikit lupa. Di tahun berapa sih Om ini turunnya Tarabus sampai ke Indonesia ini? Tarabus itu awalnya dulu dibawa sama namanya Leonard Lim, orang dari Singapura ya. Dia dulu ke Singapura tuh pegang untuk Asia Tenggara. Sebelum dipecah-pecah. Jadi Leonard Lim itu dulu sudah berkiprah di Indonesia tahun 90-an. Jadi awal 90-an sudah berkiprah di Indonesia. Tapi waktu itu juga bisnisnya Leonard Lim itu bukan karpet juga. Jadi dia di Baspat itu seperti aksesoris di pintu, locknya, lagit kompartemen locknya, ya kan. Terus ada macam-macam yang di dalam seperti hammer untuk pecahkan kaca, apa itu juga ada. Tapi mereknya Habik, Jerman punya. Seiring berjalannya waktu, mereka terus juga dapat eksklusif dari Prancis ini, dari Tarabus, untuk dipasarkan juga di Indonesia, bukan di Indonesia, di Singapura, juga di Malaysia, negara di Asia Tenggara lah. Nah kebetulan dulu Leonard mungkin jalankan itu karena waktunya juga kurang, ya kan. Dia kan nggak bisa tiap hari dari Singapura Indonesia nggak bisa. Akhirnya finally Tarabus dikasihkan sama Leonard, dulu dikasihkan ke Rahayu Santosa. Tapi sebelum Rahayu Santosa juga pernah, Morodadi itu juga pernah beli sebelumnya ke Rahayu Santosa. Ya, tapi nggak tahu berjalannya waktu, mungkin dipegang Rahayu Santosa itu beberapa tahun, akhirnya juga bisa dengan Rahayu Santosa. Nah, pada waktu 2001 akhir, 2002 awal, Tarabus officially dipegangkan ke kita. Oh, berarti start dari 2001 officially udah dipegang sama agen tunggalnya adalah Om Robi dan Pak Andre. Oke, guys. Dulunya sebelum saya pegang Tarabus, saya juga jualnya juga merek macam-macam. Wah, ini jangan berkembang dulu Om, harus di-cut dulu nih. Nanti kalau enggak infonya terlalu panjang gitu ya. Nah, pengen tahu juga kan gimana sih perkembangan sampai detik ini dari awal Tarabus masuk sampai ke zaman kita, guys. So stay tune terus, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Sarangi. So guys, kembali lagi di YouTube channel Aprilia Lestari. Informasinya ya penting banget kan, kalian gak bakal nyesel nonton YouTube channel Aprilia Lestari. Om, ketawanya Bu. Kita lanjut lagi. Relax ya. Jadi relax, ojo tegang. Ketok relek tegang ibu. Ya maklum, karena memang beliau-beliau ini nggak terbiasa di depan kamera ya. Kalau April kan memang sudah alay. Jadi Om, tadi kan balik lagi, aku mau melanjutkan tentang perkembangan dari produk Tarabus sendiri ini. Dari pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia 2001 sampai sekarang, perkembangannya seperti apa? Apakah naik atau turun atau bagaimana? Perkembangannya sebetulnya memuaskan juga ya. Dulu awal Tarabus di Indonesia itu mungkin kita dapat market share paling ya 15-20%. Sekarang market share-nya di pasar bus ini ya aku udah berani sombong, 80% sudah ada. Market share-nya. Terus tipe-tipe color yang sudah ada di Indonesia tuh mungkin lebih dari 200. Dari awal color tipe-tipe macam-macam yang dipakai di bus ini itu lebih dari 200 color. Nah dulu itu biasanya warnanya sendiri tuh monoton atau gimana awal-awal dulu Om? Enggak juga. Memang kalau barang-barang dari Eropa biasanya itu 3 tahun, 4 tahun baru ganti, baru apa. Tapi kebetulan Tarabus ini enggak begitu. Makanya orang-orangnya Tarabus yang datang ke Indonesia itu matanya sudah familiar dengan apa senengannya orang Indonesia sih, warna yang kayak apa gitu. Memang setiap negara nggak sama. Ada yang satu negara kepinginnya yang warna soft gitu ya, yang kalem. Kalau di Indonesia mayoritasnya kencreng.
ngejreng ya? Iya, ngejreng. Kayak Om Duro kayak aku. Bonjreng gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau Nia sendiri ini pengaruh untuk selling di Indonesia, kayak Om tadi bilang kan, di Indonesia ini senangnya yang jreng gitu. Emang dari permintaan langsung atau bagaimana? Iya, kebanyakan begitu. Jadi seperti Kak Dadi Putro itu kadang-kadang, wah, aku jangan dikasih misalnya yang tipenya arbujis, sudah dasarnya itu nggak terlalu gelap, misalnya, ya kan? Tapi seneng warnanya, ya suruh nambahin, mungkin dotnya ditambahin yang nggak gelapan gitu, dibikin seperti itu. Nah terus biasanya kalau color itu ya pengaruhnya besar sekali. Kenapa? Biasanya kalau kompetitor kita jualannya cuma 3-4 color, kalau di tempat kita tuh colornya setiap banyak. Sekarang itu banyak masyarakat bus yang bukan monoton, kepingin yang itu aja, enggak, kepinginnya campur-campur. Ada yang kepingin color gitu, ada yang kepingin color gini, terutama setelah pameran. Jadi barang-barang yang dipamerkan itu kebanyakan orang mau nunjuk itu, aku mau yang ini, aku mau yang itu. Ya terpaksa, walaupun volumenya sedikit kita datangkan. Asal di sana ada stoknya ya, di Prancis ada stoknya, didatangkan. Ya. Tapi bener sih Om, kalau aku dulu waktu kita bikin bis gitu ya, Akas Green gitu, kita itu udah punya bukunya sendiri dari Tarabus. Katalognya sendiri. Itu makin pusing, karena apa? Bagus dan bukuannya. Jadi kita aplikasikan itu kadang, karena kan kita dapatnya kan potongan-potongan ya. Itu dia. Awal aku terjun di Akas Green waktu itu masih ada kesalahan-kesalahan karena kadang gini, tak aplikasikan dalam gambar dengan potongan kecil di base kayak color dari aku pesen jok dan segala macam, kok matching, giliran jadi jebret, bertabrakan. Ya. Nah itu aku belajar juga itu dari situ. Oh ternyata memang nggak semudah itu kita matchingin guys. Jadi kayak aku dapat antara potongan kecil sama setelah diaplikasi sejajar-jajarnya beda jauh loh Om. Makanya ini nanti mungkin kan kita juga bisa ngeliat ya di bagian trimming ya, jadi juga bisa dijelasin di situ tuh. Tapi sebelum ke sana, ada yang mau dijelasin lagi nggak Om tentang perkembangan atau? Yaitu perkembangan Tarabus sampai hari ini ya, market share kita kira-kira itu waktu hanya pandemi aja 2 tahun kemarin, agak tertidur lah. Tapi kok sekarang ini awal-awal Januari sudah mulai kelihatan ada permintaan lagi. Semoga lah. Amin. Di masyarakat bus ini tahun ini bangkit sudah. Amin. Kudu yang kenceng guys, aminnya. Amin. Karena yang kita ucapkan adalah doa. Apalagi kalau diucapin ya Om ya. Terus sekarang Om, aku mau masuk nih, mungkin lebih ke Pak Andre ya. Boleh. Biar gak tegang Om. Soalnya dari tadi mas buing kok ngambil ini. Kira-kira pertanyaannya apa gitu kali ya Pak ya? Iya baru. Tenang, nyantai. Biasanya sering lihat baru kali ini masuk sendiri, jadi oh begini. Gak apa-apa, buat pengalaman. Bener gitu Pak. Nah, aku mau tanya nih sama Pak Andre. Kira-kira Pak Andre ini kan sudah aku beberapa poin ini aku emang kepo banget orangnya. Boleh. Jadi tapi udah tak rangkum. Jadi apa sih bedanya karpet Tarabus dengan karpet lain? Dengan merek lain ya maksudnya ya? Dengan merek lain. Oke, kalau Tarabus itu kita andalinnya di bahan baku Mbak April. Jadi kita klaim kalau bahan kita murni 100%-nya PVC. Sama cara masak kita kan berpengalaman, pabrik kita udah dari tahun 37. Kalau ngomongin bahan ini kan vinil ini sifatnya memang sudah anti noda, nggak nyerap air, sama tahan api. Kalau dia dilawanin sama yang campurannya banyak, itu pasti ngacek. Misalnya nih digesek 1000 kali. Ngacek iki apa iki ngacek iki? Ngacek ini beda. Oke. Misalnya digesek 1000 kali, kita cuma berkurang 10%. Kalau yang campurannya banyak dicampur plastik atau asbes, itu mungkin sudah habis. Kalau lebih cepat. Iya, sudah aus. Kalau sudah aus nanti botak, motifnya pudar, lebih licin, anti apinya juga berkurang. Nah, ini bahan ini yang paling penting, nanti kemana-mana larinya. Sama cara masak, dulu mungkin 10-20 tahun lalu itu masih ada karpet yang gelembung. Pernah lihat nggak Mbak? Nah itu kan kayak ada air kayak ada udara di dalamnya. Karena dulu kita masih masaknya itu
pakai lem gitu. Kalau yang teknologi terbaru ini sudah glueless. Tidak pakai lem. Di Nggak tahun pakai berapa lem. ini masuk tanpa lem atau blueless ini tadi? 10 tahun bisa. 10 tahunan sejak maraknya bis listrik di Eropa. Nah itu kan langsung dipacu. Gimana mereka harus ringan tapi tetap kuat. Jadi mau nggak mau 100% bahannya murni, tintanya kasih yang terbaik, prosesnya juga harus langsung terbaik tanpa bahan campuran, tanpa lem-lem yang bahan yang kurang perlu begitu. Oke, Itu. makanya harganya juga lumayan ya Tarabus ini dengan kualitas yang kalau sudah dijelaskan kayak gini ya kita bilang oh ya, ya worth it gitu loh, iya kan? Tapi semboyangnya Tarabus tetap bilang we put the quality above the price. Kalau dibandingin sama yang karpet nyuwun sewu, karpet ruangan, Iya. pasti terlihat lebih mahal karena nggak apple to apple, Mbak. Betul. Kalau Speknya diban- nggak sama. Iya, kalau Speknya lain. bila dibandingin dengan yang sesama karpet transport dengan bahan yang sama, cara masak yang sama, kami pikir kami paling ekonomis sih, Mas Ian, untuk merek-merek yang di dunia ya. Kita kita masih ekonomis harganya justru. Iya, Gitu. ya memang bisa dibilang ekonomis karena mungkin dengan ya sama lah ya kayak aku semuanya cewek gini ya Om ya, beli tas, ada yang KW, ada yang mungkin ada yang KW, ada yang asli. Iya. Memang yang asli pasti akan lebih mahal price-nya, tapi Bahkan yang KW, kualitasnya iya. lebih awet. Bahkan yang KW, Iya. finishingnya kelihatannya lebih bagus daripada yang asli. Kadang, tapi giliran dipakai, Iya. habis itu meretel. betul. Terus apa sih? Boleh dilanjut lagi nggak, Pak Boleh, Andre? boleh. Untuk yang menjadi selling point utama apa dari Tarabus ini? Pastinya tadi yang pertama setelah bahan, kualitasnya, terus juga seperti dikatakan sama Pak Robi tadi, kalau kita kan hadir di Indonesia juga untuk support dealer-dealer kami, support karoseri-karoseri. Support Nah, PO juga. yes. Nah itu kita juga nggak ninggal Mbak April. Contoh, kalau misalnya tadi Mbak April sempat cerita katalognya kecil-kecil, kalau diaplikasikan beda. Kami ATPM itu mau diajak konsultasi, joknya warna apa, wallnya warna apa, karpetnya warna apa yang cocok, sampai kita bisa simulasikan itu gratis. Boleh minta simulasinya gratis. Lalu sambil misalnya udah nih mele Everclear atau Rhenium contoh, selama masa perjalanannya kalau misalnya ada komplain ataupun ada bukan komplain ya, misalnya ada pengen tanya ini kena oli, kena permen karet, bagaimana handle-nya, kita juga mau bantu. Dan kita secara periodik juga telepon ke PO bagaimana karpet kita keadaannya, masih oke enggak, sampai di after sale service-nya kalau ada kebutuhan khusus nyuwun sewu nggak minta, kalau ada lakanya, kalau ada upgrade misalnya 5-6 tahun nih mau dijual, biasanya kan yang terdampak kan area trap tangga sampai persneleng. Betul. Bangku penumpang kan nggak apa-apa tuh biasanya. Iya. Boleh Mbak, beli cuman seperlunya aja di depan, katakanlah 2 meter. Ganti 2 meter, yang area penumpang itu nggak perlu ganti, cukup dicuci rinso aja. Udah kayak Pakai rinso, deterjen. rinso Iya, deterjen biasa itu. biasa. Oh, tapi ada cara dong. Ada nggak caranya. Cuman asal cuci sikat dan ini enggak dong. ada caranya. Ada caranya ya. Nah itu Mungkin kita mungkin nanti dijelasin pada saat kita juga ngeliat di area trimming ya, boleh ya. Jadi biar kita nggak duduk aja nih guys seperti biasa. April aja udah gatel pingin jalan ke sana. Kalau duduk ini kan manis banget ya, kalian pasti udah bosan nanti. So, ini untuk aku mau nanya ke depannya nih, kan ada suka dukanya dan segala macam. Tapi boleh nggak sambil kita coba Boleh. ngecek ayo ke boleh area trimming lapangan ya, ke boleh. lapangan ya. Oke Ayo. guys, ikutin kita ya. Yuk, jalan. So guys, sekarang April bersama Pak Andre dan Om Robi menuju ke tempat trimming yang posisinya ada di belakang. Jadi nanti ini bakalan April kasih lihat sedikit enggaknya gimana sih proses atau pengaplikasian dari karpet Tarabus ini sendiri sebelum sampai akhirnya menjadi packaging yang sempurna di dalam bis. Nah kalau ada sounds apa suara yang kurang jelas harap maklum ya guys. Mandi di sini. Itu lagi repot kayak. Lagi repot.
Sehat, Pak. Mandi, sorry, aku wis buka-buka tapi aku wis anu. Bukan kuat, wis 3 kali 3 kali vaksin. Pak, kemarin kita sudah minta permisi sama Pak David. Bikin syuting ini ngevlog masalah karpet di tempatnya Pak Andi, sambil minta tolong ditunjukkan dari awal motong. Mungkin Pak karpet itu dipatruni dulu atau gimana. Nah, selesai ini aku mau pindah ke mana bis yang sudah di finishing tapi yang belum dipasang bangku. Oh ya, ada. Jadi di bis yang belum pasang bangku itu aja. Ya, tempatnya mulai itu loh, kan dipatruni no karpet. Oh, masih esan itu. Nah, dipatruni terus ngaliri kemana. Ini ambil kita serangkan anak kita secara bisnis kayak apa. Tapi di sini hampir 100%. Ya, Pak. Harga enak ya. Kayu, kalau ini ya kayu, tapi kayu ini dipotongnya ini blok ini gelondongan nih. Yang ini dipotong ini. Kalau ini dipotong. Jadi sesuai dengan apa? Gambarnya ya. Iya. Baloknya. Iya. Melintang sampai membusuk. Iya. Bedanya itu. Oke. Ini mau kemas. Agak kenceng ya Pak ya, soalnya sampai pakai masker. Oke. Oke. So guys, ini kita sudah berada di area apa ini namanya Pak? Trimming day. Trimming day. Oke, boleh dijelasin nggak yang bersangkutan dengan tarapus? Oke, pertama-tama kita harus memasang bahan dasar ya. Bahan dasar itu berupa GS sama triplek. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pemotongan untuk karpet untuk ukuran rel. Ya, mulai di tengah, terus lantai super sama prak. Oke. Nah, kita Bisa dilihatin nggak? Aku ingin tahu. Sehat? Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Boleh kan? Iya. Ya. Jadi dari plat kita lapisi dan ini sekitar 1,2 mili ya jalannya. Terus kita kasih rumah steril. Jadi ini yang namanya betul. memang betul ya. Ya, biasanya. betul. Oke. Nah, Terus Pak, habis itu untuk lantai tungku ini tersendiri. Jadi kita main ukuran yang seperti yang di bawah ini, Bu. jadi sebenarnya lantai ini sendiri ini maksudnya gimana? Tersendiri orangnya beda stall. Kalau kita beda stall. Oke. Jadi stall 2 itu kita ada pemasangan lantai super truk depan belakang ya. Oke. Untuk penumpang ini belum, nanti di stall 4. Tinggal 4. Ya. Jadi sebenarnya kan berarti yang ini memang harus didulukan. Ya, yang ini didahulukan karena apa? Nanti ada pemasangan dashboard. Oh, ada pemasangan dashboard ya. Betul, betul. Kalau yang ini kan istilahnya nggak urgent lah. Ini sambil lalu, sambil kita masang rel, selesai kita akan untuk pemasangan baku aja. Oke. Ini rencananya pakai karpet apa ini? Premium. Premium, Tarabus Premium. Tarabus Premium. Oh, jadi yang ini adalah Tarabus Premium. Ya, betul. Kira-kira pemilihannya sendiri, Pak? Pemilihan itu dari PO ya. Jadi Jadi mereka kita yang menentukan kan? ya dari customer. Kita punya motif kayu ada, Oke. motif premium ada, arbitrage ada. Motif itu yang warna biru Bahama namanya. Kalau motif kayu untuk biasanya ada upgrade harga ya. Beda ya, Pak ya? Ya, harganya. ada ya. Oke. Sekarang kita ke pemotongan karpet ya. Nah, boleh. Kita bakal lihatin kalian ke area pemotongan karpet, guys. Let's go, Pak. Pak, tolong solder ini kan sing iso kan AP. Kalau yang lainnya kan nggak bisa. Solder ini loh, Mbak. Nggak semua karoseri bisa. Mungkin yang selesai terus ini baru kelihatan. Nah, kalau
servis Oh, ya. ini Tarabus terbaru ya? Apa tipe depan? 2022. Ya. Oh, pemotongan di sini. Sebenarnya setengah 12 istirahat sih Mbak, sepi. Makanya itu. Makanya. Nyantai ya. Jadi dari Tarabus yang masih utuh, kita potong-potong sesuai ukuran reel. Oh, oke, disesuaikan ya. Jadinya kayak gini. Jadi kalau standar kita kan itu 66,5 Pak ya, untuk reel Pak ya. 66,5 jarak. Kasih bambu ya. Oh, dari sekian ini yang terbaru berarti ini nih. Ya, ini. Ini 2000 Andre, ini 2022. Iya, 2022. 2022. Loh, Nah, ini guys. ini kan buat pameran, nggak boleh dikeluarin kemarin. Oh ya wis. Wow, keren. Ada berapa macam yang 2022 ini baru keluar, Andre? Ini kalau cerita sedikit kan Tarabus itu ada yang standar sama ada yang luxury kayu. Oke. Nah, ini tipe 2022 ini untuk yang versi tengah-tengah. Jadi dia di atasnya harganya standar, tapi di bawah harga yang luxury. Oh, Kayak yang middle lah. iPhone SE gitu lah Mbak, tengah. Cuman memang karena dia murah, lebih ekonomis, pilihannya nggak banyak. Pilihannya cuma 2-3 warna dan motifnya kurang lebih satunya seperti ini. Kalau sisanya mungkin akan tampil di pameran. Oke, nah kalian ingin tahu ada pameran, nanti aku bakalan infoin, bocorin ke kalian kapan sih pamerannya. Oke, let's go, kita cek lagi yang lain. Iya. Mayoritas Tarabus. Jadi begini, untuk proses pemasangan kita menggunakan spray ya, semprot, bukan sistem sabut. Oh, oke. Lain mungkin karosseri lain mungkin yang mati ya. Manual sampai Lagi syuting. ya ini maunya di sistemnya semprot. Oh mau di syuting. Ya, nanti. Nah ini loh, semprotan. Nah. Untuk memasang karpet ini, bagian dasar kita semprot lem, terus bagian bawahnya karpet juga kita semprot lem. Oke. Nah, kita biarkan dulu kira-kira kering ya sekitar 5 menit, 3 menit, habis itu baru bisa kita tempelkan, nggak bisa langsung. Posisi basah nggak bisa nempel, harus posisi kering. Setengahnya nyemak-nyemak. Jadi posisi kayak gini. Oh, ini yang udah posisi Ini seolah-olah nggak nempel, tapi kalau udah dikasih karpet, ya daya rekatnya luar biasa. luar biasa. Siap, Namanya karpetnya yang udah. Ya ini yang udah disepet. Dikali. Nah, Kalau karpet agak cepat kering. kalau yang ini Kalau karpet lebih cepat kering. Kalau ini maksudnya? Kalau ini kan permukaannya lebih berminyak, jadi agak lama. Oh, oke. Kalau kita langsung tempel gini, kalau terlalu cepat, lemnya nempel. Jadi kita nunggu dulu, agak kering, ini kering, baru pasang. Ini yang beda antara bawahnya dia pakai textile jadi supaya dia bisa nyerap lem yang bagus. Kalau nempel juga kuat, tidak lagi kembung-kembung. nah, kelebihannya dari Jadi, Tarabus coba Pak Andi dijelasin. Jadi kelebihannya dari Tarabus ini sendiri, biar nggak ngelembung ini ada apa nih ini Pak? Kalau dulu kan masih ada tuh, nggak tahu 15 tahun lalu masih ada komplain untuk lembung-lembung gitu. Jadi Tadi yang kayak sebenarnya masalah melembung itu ya tinggal
rata atau tidak pengeliman. Tapi tadi ada poinnya kayak Kalau Pak enggak- Robi kasih tahu. Kalau enggak ada kotoran atau enggak, makanya sebelum dipasang harus benar-benar bersih. Media ini harus bersih, juga media yang 3S juga harus bersih. Itu yang di karoseri harus preparasinya sempurna. Tapi untuk di karpet sendiri kita dulu memproduksi ini dulu ya, Iya. 25 tahun yang Angka lalu. kata ini ya. Antara topping sama baking itu di lem. Nah di lem, kenapa di lem? Di lem terus dijalankan di udara yang panas. Di udara yang panas supaya bisa nempel. Iya. Tapi karena di Indonesia lem itu pakai yang solvent base, ya kan? Ya, Lem itu kalau mau kering, solventnya itu kan harus keluar. Nekan yang topping, jadi bisa gini, bisa atas sama bawah, nggak mau nempel kuat. Iya. Nah, Tarabus sekarang bikin solusi yang baru, tampak di lem. Jadi atas topping sama baking tampak lem, sudah dijadikan satu. Siap. Makanya nggak ada, tidak terpengaruh lem baru, tidak terpengaruh lem baru. Oke, guys, bentar lagi kita lanjut karena habis ini istirahat ya Pak ya. Lumayan jadi agak nggak berisik. Lanjut lagi guys, seperti biasa jangan lupa ya, stay tune terus. sekarang kita lihat sing udah jadi Bu. Berikut. So guys, sekarang kita menuju ke yang sudah finishing ya Pak Andi ya. Jadi biar kalian juga tahu gimana setelah tadi prosesnya. Pas sudah diaplikasikan, sudah jadi, cantik banget. Terus kira-kira apa Pak yang perlu diinfokan kalau sudah finishing seperti ini? Baik, sebenarnya sebelum finishing kita ada untuk perekatan sambungan karpet dengan karpet. Namanya welding code. Di Nah, ini Di welding code welding. ini katanya cuma Adi Putra aja Pak ya. sekarang sudah mulai. Oh, sudah mulai. Sekarang sudah mulai. Alhamdulillah nek bisa semua. Iya. Jadi penyambungan untuk karpet itu nggak boleh sembarangan Bu. Kita punya bahan namanya welding code yang Dilas. menyediakan dari Pak Robi ini, Dilas. Las. Nah ini Supaya nggak gampang bocor dan kalau nanti rekatnya kuat. daya rekatnya sangat bagus ini. Kalau dulu sebelumnya kan pakai silen. Sekarang nggak boleh pakai silen. Nggak bisa silen, nggak bisa tanam. Pada umumnya. 3-6 bulan sudah lepas semua. Jadi harus dilas supaya air nggak masuk ke dalam. Namanya welding code. Welding code. Jadi sekarang memang sudah lebih canggih ya Pak ya. Oke. Nah, setelah itu ini udah jadi, kita nunggu jok penumpang. Tinggal pemasangan untuk joknya sendiri. Ini finishingnya kira-kira begitulah. Siap. Oke. Ya biarpun keinjak kaki tahunan nggak bakal hilang warnanya. Jadi coraknya ini tetap. Cuman paling kalau kusam gitu Kusam kotor ya. Iya, kusam kotor bisa dibersihkan ya Mas ya. Tapi beda dengan yang merek LG. Itu dia habis warnanya. Karena yang LG harganya juga beda Pak. Ya itu tanya Pak Robi yang tahu. Jadi kualitasnya memang paling bagus lah saat Paling ini. bagus Iya. ya, betul-betul. Ya, memang itulah keunggulannya Tarabus. Jual Tarabus itu durability-nya juga. Durability. Oke. Ketahanan. Oh lala guys, setelah tadi istirahat sejenak ya. Yes. Kita muter-muter sampai berisiknya ampun-ampun. Iya, Pak. Tapi mudah-mudahan sih meskipun berisik ya namanya juga di karoseri ya, mau info, mau ngeliat. Jadi kalau ada sedikit miss-missnya guys, kalian wajib memaklumi. Betul. Karena memang anggaplah kayak di kandang gitu. Dengan banyak singa. Berarti usahanya udah mulai rame, Mbak. Betul. Udah mulai jalan lagi, puji Betul. Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tadi udah tang-tong Iya, segala macam. seneng nih. Betul. Nah, ini aku balik lagi nih. Iya, Mbak. Sekarang sama Pak Andre, karena Om Robi lagi istirahat dulu. Yes. Ini aku mau nanya, Pak Andre, gimana sih cara bedain? Ini aku pengen tahu pembedanya dulu. Nah, Yang ori sama yang nggak ori dari karpet Tarabus ini. Oke. Untuk memang kita itu nggak bisa Mbak naruh brand seperti ini ya. Kita nggak bisa naruh brandnya di produk karena kan memang di bawah nggak mungkin untuk brandnya diinjak. Itu keterbatasan.
Jadi untuk Bapak Ibu juragan, memang sebaiknya saya sarankan untuk megang fisiknya. Kalau udah megang fisiknya itu terasa kok, walaupun semirip-miripnya pasti ada kerasa. Kesetnya gimana, fleksibelnya gimana, pleniknya gimana tampilannya. Atau kalau dibuka lebih bagus. Dibuka ini biasanya langsung kelihatan jaring-jaringnya. Dan kita tanpa lem, nggak bisa dibuka ini. Nah, kalau yang KW yang kita temui itu kosong dan pakai lem, mudah sekali dibuka. Oke. Selebihnya memang kalau jelasnya detail banget, sulit, juga bisa tanya ke karoserinya. Biasanya di karoseri fair Mbak, ditulis juga mereknya, setidaknya di Adi Putra begitu yang aku tahu ya, ditulis mereknya Tarabus Rhenium. Dan kalau misalnya untuk para pengusaha yang bikin bis untuk dijual lagi, itu kita ngasih stiker. Stiker kalau itu ori, buat yang beli. Jadi pasti ada logonya ya kalau di kaca. ori. Oh, di kaca. Di kaca kita ngasih. Kalau memang dia ori, waktu keluar kita kasih free stikernya. Untuk yang beli berikutnya itu dimudahkan. Oke, tapi kan contohnya aku sendiri aja. Awal mula dulu sedikit ya, nggak apa-apa ya, untuk pengalaman juga. Untuk karpet Tarabus sendiri, kan sebenarnya kalau untuk AC, untuk jok dari kita sendiri itu kan langsung komunikasi dengan si dealernya. Yes. Tapi kalau Tarabus atau karpet ini kan sudah kayak packaging, Paket dengan karoseri. Betul Mbak. Betul. Nah, jadi aku pribadi aja waktu itu nggak yang namanya sampai ngecek, ngerti nggak sih? Nggak sampai ngecek si Detail details gitu ini ya. aku sampai lihat gitu, karena sebenarnya awal mula terjun juga aku nggak paham 100% gitu, namanya peralihan kan kita sama harus belajar. Jadi sebenarnya guys, nanti aku akan kasih details gitu. Sebenarnya ini kayak ada benang. Jadi kalau orang kecantikan itu ada kayak tarik benang. Jadi kalau yang KW itu memang bener-bener polos los, nggak ada. Dan ini pelajaran banget loh buat aku Pak Andri. Benangnya itu yang jaga, karena chassisnya itu kan dangdutan Mbak, goyang terus, apa dinamis. Nah kalau dia ada benangnya dia jaga, terus levelnya 0. Jadi lebih bener-bener selalu kenceng gitu kan setengahnya? Selalu ke level 0. Oh, selalu ke level 0. Kalau balik, kalau nggak ada, biasanya menciut. Bapak Ibu mungkin malah lihat di sambungan, kok tiba-tiba menciut. Ya ini, karena dia kosong. Berarti nggak asli? Nggak asli. Oke, terus ada apa lagi yang kira-kira bisa membedakan? Kurang lebihnya itu ya? Atau mungkin lebih lengkapnya langsung telepon aja ke Tarabus kan? Boleh, kita ada call center juga buat Bapak Ibu yang mau minta free simulasi desain di awal. Warna ini, karpetnya ini, joknya warna hijau mungkin, decknya abu-abu gimana, itu free. Jadi biar tidak kejadian kayak aku waktu itu ya, ngelihatnya kecil kayaknya cocok, ternyata setelah dilantangkan berbeda. Ya. Itu jadi free. Call centernya jadi satu, minta free simulasi, mau tanya ini ori apa enggak, mau tanya ini ada problem nih kalau kena oli, kena permen karet gimana, jadi satu call centernya. Oh, call centernya jadi satu, jadi lebih praktis guys, kalian nggak perlu nelpon satu-satu untuk item-item tersendiri. Nah, kalau ngomong tadi ada noda, ada permen karet, gimana cara ininya, berarti aku pengen tahu nih, masuk pada kesalahan yang sering terjadi di PO-PO ini untuk perawatan. Oke. Seperti apa? Kesalahannya itu yang sering terjadi ya Mbak April ya, nyuwun sewu. Kita kan bikin karpet ini sudah kita rancangkan bagaimana yang dia itu dipakai lama, heavy traffic, gimana caranya supaya cepat bersih, gimana mudah, gimana kuat. Tetapi kesalahannya justru malah kerajinan Mbak, dicuci terus. Contoh, cara cucinya salah, jadi bangkunya diturunkan, dicucinya kayak nyuci kolam. Nah itu nggak boleh. Karpetnya sih nggak apa-apa, tapi kalau airnya masuk ke sela-sela, ke rel, itu kan jadi korosi. Lalu kedua, saya boleh tambahin. Mohon maaf, korosi ini sendiri apa sebenarnya? Karatan, Mbak. Oh, karatan. Karatan. Jadi ngerusakin di bawahnya, kok kriet. Bahkan kalau di Transjakarta atau di beberapa bis kota, itu sampai pintunya jujut. Nah, kok karatan. Dicucinya kayak nyon sewu kayak kolam gitu, nggak boleh. Kayak nyuci kolam. Iya. Terus ada juga yang pakai sabun cair, sabun liquid cair, terus digosok. Padahal ini nggak perlu digosok, nggak boleh digosok. Digosok itu seperlunya aja. Kalau misalnya ada oli atau ada penumpang yang nyuwun sewu tumpah muntah gitu ya, itu baru perlu. Tapi kalau nggak usah.
Soalnya kalau hanya debu atau ini sebenarnya sudah anti debu. Sudah anti debu, sudah debu itu nggak nempel, dan ini meling-melingnya, kelip-kelipnya ini asli. Jadi dia selain buat cantik, dia juga anti selip. Lah kalau disikati terus sempal Mbak, rompal keluar. Begitu. Itu yang saya sering temui sih, paling sering salah. Oke. Jadi memang benar ya, dalam hal apapun itu guys, terlalu berlebihan juga nggak baik. Ya contohnya kalau dicuci bendino ya kok rusak. Nggak perlu. Betul, padahal. Nggak perlu. Jadi memang kita harus mempelajari dulu. Yes. Ini kotornya seperti apa. Ini. Tapi memang loh Pak Andre ya, edukasi seperti ini, apalagi tentang karpet. Padahal karpet ini adalah salah satu yang terpenting. Yes. Iya toh, kasarannya menunjang ya Mbak. Penunjang terpenting. Kalau nggak ada karpet mau nginjak apa, triplek enggak kan gitu loh. Jadi memang perlu banget yang kita anggap kadang sepele, cuman diinjak aja. Pelan sangat penting ini. Iya. Kita harus tahu gimana perawatannya. Betul. Bener loh. Dan sekarang aku pengen tahu lagi. Kalau untuk yang perawatan ini tadi ya, berarti udah jelas lah ya. Yes. Terus yang jadi tolak ukur atau pertimbangan kayak kita nih para pengusaha bis untuk memilih karpet yang tepat, karena pada dasarnya kita ada beberapa kayak semuanya trayek pariwisata, ada trayek akap antar provinsi, ada juga yang AKDP yang di Akasdin sendiri punya dalam provinsi ya. Dalam provinsi. Nah, itu pertimbangan apa sih? Kalau aku boleh menjelaskan dulu, sebenarnya ya Pak Andre ya. Sebentar ya guys, jadi biar jelas gitu loh. Sebagai orang awam, aku. Oh, AKDP yang dalam provinsi. Berarti base Bumel semua mane. Ya, base elek wes, kasarannya gitu kan. Maksudnya ya maaf, maksudnya kan tarifnya tarif di bawah. Tak kayak karpete sing biasa. Tapi sebenarnya itu salah kan ya. Belan kan orang lebih banyak keluar masuk. Betul. Nah, itu gimana itu? Sebenarnya harusnya seperti apa? yang sesuai rekomendasi pabrik ya. Kita mundur sedikit, ini kalau saya bawa karpet itu ada 2, dan ini ilmunya rata-rata semua pabrik karpet begitu cara masaknya. Pertama ada yang single layer itu cuman vinilnya diberi pewarna langsung, main kontras warna sebagai desain, udah langsung ditaruh di subnya, di bahan pendukungnya. Kalau yang kedua multi layer, dia banyak vinilnya dibuat transparan, main di desainnya Mbak April. Kalau kayu-kayu jadi kayu-kayuan, kalau batu jadi bebatuan, bludru jadi kayak linen begitu. Ini ibaratnya ini kayak sepatu fashion gitu. Jadi dia itu lebih mahal karena kan motifnya banyak, harus ngikuti alur. Dan dia perawatannya lebih rumit. Lebih sering dibersihkan. Harus lebih sering dibersihkan supaya bening. Lah kalau yang single ini motifnya kurang lebih mainnya terbatas, itu aja, kayak sepatu kerja. Jadi terbatas, tapi dia pemakaiannya lebih mudah, perawatannya juga nggak rewel. Nah, biasanya kita sarankan ini untuk yang bis-bis yang kerja terus dari Kuarsobo sampai malam, bis-bis antar kota, bis-bis yang heavy traffic. Sedangkan yang ini biasanya untuk yang pariwisata, kelas sultan, kelas presiden, dan kelas-kelas yang mahal, karena dia kan nggak kerja terus Mbak, ada ke tempat wisata berhenti, itu krunya masih bisa waktu untuk membersihkan. Dan kalau bilang bener banget, Andre sedihnya kalau lihat bis yang Bumel tarifnya bawah, dikasih karpetnya yang udah yang seadanya aja. Padahal kan itu paling heavy traffic, berapa kaki sehari kayak Transjakarta? Ribuan. 1000 kaki sehari satu unit. Makanya memang saya jabarkan rekomendasi pabrik seperti itu, ada harganya dan juga ada cara perawatan yang berbeda. Monggo balik ke owner-owner PO-nya, mana yang paling cocok, begitu. Kalau rekomendasi pabriknya ini bis kota, ini bis pariwisata. Kalau rekomendasi. Ini benar-benar info akurat. Ini sangat berfungsi banget infonya dari Pak Andre, karena aku pribadi sebenarnya nggak pernah sedetail ini untuk urusan karpet ya. Baru kali ini ya, silakan. Baru kali ini. Tapi beneran guys, ini bener-bener ilmu. Oke, Pak Andre, ini sebelum sebagai penutup mungkin ya. Tadi kan sudah dijelaskan lah lumayan details gitu ya. Terus sambil kita ini nanti nunggu Pak Robi, Om Robi, kayaknya lagi janjian sama Pak David. Mungkin kita akan lanjut di kantornya Pak David. Seperti itu. Kira-kira ada info lain nggak sih dari Pak Andre sendiri atau pesan untuk
pengusaha transportasi, karena kan nggak untuk bis aja, bisa untuk kapal pesiar, ya kan? Untuk rumah juga bisa kan? Hotel kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih info yang bisa atau pesan? Oke, berarti ini khusus yang untuk pengusaha transportasi dulu ya, yang Iya, bis dulu boleh. Mbak ya. Saya nyuwun sewu kasih beberapa kata. Itu memang kita nggak bisa cuma ngejar investasi di awal yang paling murah, tapi berpikirnya berapa total investasinya ini, cocok nggak sama masa pakainya. Kalau maksa pakai karpet ruangan, dipakai di bis, di transportasi, ya murah Mbak, kemurahan. Tapi apakah tepat guna? Apakah dia bisa kalau 2 tahun, 3 tahun mudah aus, licin, botak, itu pasti ganti karpet lagi. Ganti karpet itu kan nggak cuma material, ongkosnya berapa, Betul. material lemnya berapa, base-nya berhenti mungkin 5 hari boleh Mbak April, 5-7 Nggak dapat duit. 5-7 hari nggak bisa kerja. Betul. Jadi nanti 2,5 tahun lagi, tahun kelima ganti lagi, kan malah lebih boncos. Nah saya pikir kalau Bapak Ibu yang belum pernah pakai Tarabus, bolehlah kasih kita kesempatan, coba 2-3 unit dulu. Kalau memang karpet saya jelek, Tarabusnya jelek, boleh Mbak, kalau waktu saya main soan ke poolnya diusir boleh Mbak. Jangan, mungkin lebih ke nanti kalau ada yang kurang gitu ya, mungkin nggak sesuai, tapi kan jelek enggaknya, kuat enggaknya itu kan juga tergantung tadi balik lagi ke perawatan. Yes. Jadi memang semua itu tetap bisa dikomunikasikan guys, tapi coba dulu yang jelas, Coba harus dulu. dipesen gitu. Gitu ya Pak Andre ya, Ya, kurang karena- lebihnya. Kali Mbak, saya pikir kalau bis kan investasinya nggak murah, 1,7 M. Kalau yang tronton mungkin 3 M-an. Iya. 1-2% dari budget, saya pikir masih masuk lah. Toh itu dipakainya 8 tahun. Kalau dibagi per harinya paling cuma 7.000. Parkirnya bis kalah mungkin. Betul. Ya intinya itu investasi di awal itu mungkin bisa dipertimbangkan. Iya. Meskipun Dibagi makanya berapa lama? Betul. Itu sih Mbak, nyuwun sewu, makasih banyak. Terima kasih loh Pak Andre. Mungkin itu dulu info dari Tarabus ya, dari Pak Andre. Nanti ini kita akan lanjut lagi sambil closing yang kedua ya. Closing yang kedua sama Om Robi sama Pak David David, juga. betul. Oke. Thank you guys, stay tune terus ya. Bentar lagi lanjut. Sarangi. Makasih. Thank you Pak Andre. Akhirnya. Yang ditunggu-tunggu Pak David, Kokoku udah nyampe juga. Sibuk banget ya? Biasalah. Biasalah, oh anak-anak biasalah. Jadi ini udah mau closing nih. Aku tadi udah makasih banget Om Robi, Pak Andre juga kita udah keliling. Aku juga terima kasih juga sama Pak David, dikasih tempat, dikasih waktu. Betul, menjelaskan seputaran dari Tarabus sampai tadi ke tempat trimming dan segala macam. Tapi Ya. tenang, urusannya karpet. Ya. Gitu. Nah ini kan aku sempet karena kita mau closing nih, biar makin ganteng lah ini vlog gitu kan, harus masuk gitu loh, Pak David. Jadi Biar tambah seger bundar. nah, biar jadi gini, kan aku dapat tadi cerita-cerita sama Om Robi kan. Om, kenapa sih kok kita pilihnya ini sampai ngevlognya di Adiputro gitu. Ternyata tadi sempat dijelaskan bahwasanya awal mula Tarabus ini masuk ke Indonesia, wah, yang menerima dengan lapang dada dan percaya adanya Tarabus itu dari karoseri Adiputro. Monggo Om dijelaskan seperti apa awal Ya memang story-nya dulu begitu. Jadi Tarabus itu sejak tahun 2002 secara officially dipegangkan ke kita. Yang pertama kali mau menerima untuk bergabung bekerjasama, yang ngasih tempat, ngasih kesempatan Adiputro. Itu aja sebenarnya. Berarti zamannya Pak Simon ya? Zamannya Pak Simon, Pak Andre. Oke, belum lahir berarti? Oh, udah lahir belum? Ya sudah lah. belum. Masih kuli kan, QC kan, masih Oh, QC. iya, masih Yang sejuta itu. Tapi udah tahu dong pada zaman itu kalau Tahu, awal mula tahu, Tarabus tahu, memang tahu, diterima di tahu, Adiputro. tahu. Jadi memang impact-nya itu gede banget ya, Oh iya, Om Robi ya, untuk Tarabus sendiri ya. iya. Harus diakui itu. Ojo nangis lah Om. Harus diakui. Terharu. Ya, itu harus diakui memang seperti itu. Dari awal muasalnya memang kalau di karoseri pertama kali Adiputro yang terima. Setelah itu berjalan. Ya, terus ke karoseri Karoseri lain, lainnya. ke PO juga. Gitu. Wow. Karena mungkin kualitas juga kali ya. Kita kan mungkin motonya kebetulan sama,
Jadi kita berusaha jadi yang terbaik. Cuman ya Pak Robi saling mengingatkan kita jangan sampai di bubble zone. Kita juga harus tetap dipertahankan kualitasnya. Kita pun juga dan kita harus bisa membaca pasar nih sekarang itu gimana trennya. Kita juga kadang-kadang memang kita mau yang terbaik, tapi terbaik ya untuk market. Betul. Kalau terbaik kita belum tentu terbaiknya market gitu. Jadi kita mesti sama-sama jaga. Saling mengingatkan Pak Robi ya toh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saran-saran sama-sama. mesti dipakai, mesti diterima, mesti direkomendasi, mesti diadopsi. Betul. Kayaknya pada setengah curhat guys. Oh, enggak curhat. Loh ini karena kan sudah kerja sama lama, jadi kita harus jaga lah. Tapi sempat dengar nggak sih dulu Pak David, kira-kira pertimbangan Papa, Pak Simon, sampai bisa menerima Tarabus? Ya memang semuanya itu kan proses dicek ya. Kita juga terima Pak Robi, kita cek oke ini sudah dulu mungkin ceknya tebel bagus atau motif juga biasanya warna corak bagus. Tapi juga ini ya testimonial setelah proses aplikasi di lapangan juga lebih mudah. Ya. Saya ingat itu karena lebih empuk ya Pak Robi ya. Lebih fleksibel. Lebih empuk. Ada yang mungkin karpet tebal tapi susah sama aja kan memperhambat produksi juga. Itu yang aku dulu pernah ingat. Karena dulu pertimbangan. Jadi Di lain memang itu produknya bagus, warna-warnanya gitu. ya, Oke, ada tambahan lagi kira-kira Om Robi? saya kira itu aja cukup. Gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak David. Terima kasih Pak Robi, makasih. Ini sebagai rasa terima kasihnya Om Robi ya. Iya. Kepada Adi Putro. Baik. Itu juga Ya, Adi Putro. ya, Oke. sama-sama. Semoga kerjasama ini tetap terjalin dengan Baik, Baik. sampai yang langgeng ya. Oke, Ya. terima kasih Pak David atas waktunya juga. Om Makasih. Robi, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, kalimat, mimik muka atau apapun itu, harap maklum karena saya masih muda. Jadi emosi kadang terkontrol naik up gitu. Enggak ada lah. Jadi harap maklum ya Om. Iya. Pak Andre, thank you so much. Sampai berjumpa lagi. Ya, Kira-kira sampai kurang lebihnya seperti itu ya Om ya. Iya. Oke. Berjumpa lagi mungkin di pameran nanti. Ya. Iya, ada pameran tapi nanti mungkin maju mundurnya akan diinfokan Ya. lebih lanjut Ya. lagi. Oke guys, thank you for watching. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Dan komennya harus yang baik-baik. Dan lampunya diganti ya, lampunya diganti. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya. Dah.